Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca Priyani Natali dengan NPMS 01 2023 036 dari kelas APN 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video terkait tugas UAS yang diberikan, yaitu 3 materi yang diketahui dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Ada 3 materi yang bisa saya pahami, yaitu pada pertemuan kedua, yaitu pendekatan gejala pemerintah, lalu pertemuan 3 dan 4, yaitu otonomi daerah, lalu pertemuan ke-15, yaitu BUMD. Langsung saja pada pendekatan gejala pemerintahan. Pada pendekatan gejala pertama, ada pendekatan sosiologis. Pada pendekatan sosiologis ini membahas mengenai motivasi individu untuk hidup bersama. Alasan utama terbentuknya institusi pemerintahan adalah adanya motivasi alamiah dari setiap individu atau hidup secara berkelompok. Lalu, keterbatasan yang dimiliki sebagai makhluk hidup menjadikan mengapa membutuhkan pertemanan dalam bentuk kelompok. Beban individu menjadi beban kelompok yang kemudian akan menjadi lebih ringan. Lalu, risiko hidup berkelompok adalah kehilangan sebagian hak individunya untuk dibagi secara adil, sebab penonjolan kepentingan individu secara terus-menerus akan menimbulkan ketidakadilan. Keadaan seperti ini yang akan menimbulkan konflik sehingga dapat merusak tujuan. Keinginan setiap individu yang saling terkait akan membentuk solidaritas. Pada saat bersamaan, dibutuhkan pengaturan untuk mengelola lalu lintas keinginan setiap individu. Lalu pada pendekatan kedua, yaitu pendekatan McIver, yang membahas mengenai keluarga sebagai unit analisis. Salah satu keinginan individu untuk hidup berkelompok dan melanjutkan peradaban melalui pembentukan keluarga. Setiap individu dalam kelompok dapat melakukan pembentukan keluarga menurut nilai-nilai yang telah disepakati. Institusi keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Bapak sebagai lambang kepemimpinan pemerintahan, ibu sebagai simbol suatu lembaga yang membangun komunikasi, pengawasan, dan pengaturan keuangan. Anak melambangkan wilayah yang diharapkan mampu menjalankan semua bentuk kebijakan yang bersumber dari pemimpin pemerintahan, disertai dengan pengawasan. Ketika institusi keluarga mulai terbentuk, pada saat yang sama gejala pemerintahan terlihat dari suatu unit terkecil yang paling primitif untuk dipahami. Pemerintahan melalui unit terkecil membentuk keluarga akan tumbuh dan berkembang sesuai keinginan keduanya atau salah satu yang paling dominan. Kestabilan keluarga akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat personil dalam ikatan keluarga yang menginginkan dirinya dalam suatu nilai bersama hingga semua tujuannya dapat tercapai. Lalu pendekatan ketiga ada pendekatan Smith. Dalam pendekatan Smith ini membahas mengenai kompetisi pasar yang mendorong tumbuhnya pemerintahan. Keinginan yang kuat dari setiap individu untuk melibatkan dirinya dalam kelompok yang lebih luas guna mengurangi keterbatasan dirinya telah membawa dampak pada kompetisi yang lebih besar. Keadaan tersebut memaksa setiap individu menunjukkan apa yang lain dan apa saja yang mampu menyempurnakan nilai kehidupannya. Dorongan tadi akhirnya melahirkan aktivitas ekonomi melalui barter yang secara berangsur-angsur menjadi lebih modern. Lalu pendekatan yang keempat ada pendekatan konflik yang mendukung terbentuknya pemerintahan sebagai sarana pengendali. Keadaan masyarakat dalam keadaan tidak teratur. Lalu ada setiap individu berharap akan datang seseorang dengan kekuatan yang mampu mengendalikan keadaan menjadi lebih baik. Dengan alasan apapun, setiap individu akan menyerahkan segenap kehidupannya untuk diintervensi, sepanjang tujuan dari kelompok itu sendiri adalah untuk menyelamatkan kepentingan mereka bersama. Pada momen demikian, pemerintah dapat membentuk dan untuk mengendalikan situasi menjadi lebih stabil. Lalu, ada pendekatan budaya sebagai upaya melindungi nilai melalui organisasi pemerintahan. Adanya budaya menurut para penganut teori kebudayaan akan melahirkan sebuah rezim pemerintahan yang bersifat menguasai karena kelompok penguasa secara wajar akan memelihara seperangkat norma dan aturan yang berlaku untuk disosialisasikan kepada kelompok lain yang berada dalam kekuasaannya. Matulada 1979 membagi masyarakat menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada kelompok penguasa
yang memperoleh kekuasaannya melalui kekuatan adi kodrati atau natural. Yang kedua, ada kelompok mengabdi penguasa yang memegang jabatan. Yang ketiga, kelompok rakyat jelata yang biasanya ikut atasan saja. Nah, pada materi kedua ini, yaitu materi tentang otonomi daerah. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Pemda, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. OTGA sangatlah penting, karena tidak ada satupun pemerintahan dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan dan programnya secara efisien melalui sentralisasi. Menurut Broman and Hampton, 1983. Hakikat OTGA sendiri adalah power sharing, yaitu pembagian atau distribusi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kebijakan desentralisasi. Ada 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama ada desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga tugas pembantuan. Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang atau tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, serta kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Manfaat dari desentralisasi ini mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Jika semuanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tentunya hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu, pelaksanaan desentralisasi yaitu dengan pemilihan kepala daerah langsung. Masyarakat daerah dapat memiliki langsung kepala daerahnya sendiri seperti gubernur, bupati, dan wali kota melalui pilkada atau pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah. Penetapan desentralisasi dalam kehidupan nyata, termasuk pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur adalah contoh konkret dari desentralisasi politik di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada pemerintahan daerah. Lalu ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dekonsentrasi juga merupakan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dekonsentrasi juga bertujuan untuk menjaga komunikasi sosial masyarakat dan sosial budaya, serta menjaga keserasian pelaksanaan pembangunan nasional, juga menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan dekonsentrasi sendiri di Indonesia dilakukan dengan cara gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan, serta penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan APBN. Penyaluran dana dan dana pelaksana dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan APBN. Lalu di Indonesia sendiri, penyelenggaraan dekonsentrasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dan pemerintahan tersebut. Dalam peraturan ini tentang wilayah dan wewenang gubernur berbunyi, provinsi mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus adalah wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya menurut Mustanir dan Rusdi 2019. Isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, gubernur memegang peranan penting sebagai unsur perekat. Contoh kasus dalam dekonsentrasi ini adalah pelayanan pajak di setiap daerah di Indonesia.
Gubernur dan bupati atau wali kota memiliki peran penting sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengelola pelayanan pajak di daerah masing-masing. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu asas selanjutnya atau asas yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan ini penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun tujuannya untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Yang melatar belakangi munculnya tugas pembantuan ini adalah karena adanya prinsip desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan mereka. Penerapan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi dulu melalui kewenangan aparatur daerah. Contoh penerapan tugas pembantuan yaitu pemerintah daerah membantu KPU dalam menyediakan fasilitas dan logistik untuk pelaksanaan pemilu seperti lokasi, tempat pemungutan suara TPS, dan pengamanan. Kemudian pada materi yang ketiga yaitu materi BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota, dengan tujuan mendukung perekonomian daerah, menyediakan layanan publik, serta meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD. Daerah dapat mendirikan BUMN yang ditetapkan dengan Perda. BUMN terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroan daerah. Pendirian BUMN bertujuan untuk yang pertama memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Pendirian BUMN berdasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMN yang akan dibentuk. Nah, pada Perumda ini atau perusahaan umum daerah, salah satu bentuk badan usaha milik daerah yaitu BUMN yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utamanya itu memberikan pelayanan publik. Perumda ini lebih berorientasi pada penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan penghasilan keuntungan semata, meskipun profitabilitasnya tetap menjadi salah satu pertimbangan. Yang kemudian ada perseroda atau perusahaan perseroan daerah. Salah satu juga bentuk dari BUMN ini yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroda lebih berorientasi pada kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk dividen maupun mendukung pembangunan ekonomi. Pengelolaan BUMD sendiri yaitu paling sedikit harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata cara kelola penguasaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, peminjaman, suatu pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilahian, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD diatur dalam PP. Baik, sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.